7 menit wae. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tetap semangat dalam pertemuan kali ini ya. Seminggu kemarin kita mendiskusikan tentang sistem pengendalian manajemen. Nah, sekarang kita masuk pada perilaku dalam berorganisasi. Nah, ini agak spesifik teman-teman ya. Perilaku dalam berorganisasi ini berani menyangkut siapa? Menyangkut orang dan bentuk organisasi ya. Menyangkut orang dan bentuk organisasi. Jadi organisasi selalu mempengaruhi orang-orang yang di dalamnya ya. Hati-hati ya teman-teman, ketika kita berorganisasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi yang lain, hati-hati, bentuk organisasi sangat mempengaruhi setiap aktivitas manusia yang ada di dalamnya. Sebenarnya kalau kita bicarakan tentang perilaku organisasi, tentunya semua berarah pada tujuan perusahaan ya teman-teman. Tujuan perusahaan jelas ya tuh, untuk mendapatkan profit, tadi dikatakan laba atau keuntungan ya. Setiap periode, setiap waktu, nah ini akan diukur. Yang berikutnya apa? Memaksimalkan nilai pemegang saham. Jadi memaksimalkan apa? Orang pemegang saham itu kan kepengen hasilnya. Tapi berhubungannya dengan profit ya teman-teman. Ya, supaya dia nyaman. Yang kedua adalah pendekatan multi stakeholdernya. Jadi ini ada beberapa hal yang terkait dengan pemegang saham ya. Konsumen, pegawai, pemasok, berbagai komunitas ini teman-teman. Jadi organisasi tidaklah sederhana sekali. Jadi perusahaan juga tujuan utama profit, keuntungan. Kemudian membuat nyaman pemilik saham. Artinya apa? Memberi kontribusi atau keuntungan pemilik saham. Berikutnya apa? Tentunya konsumen ya. Kalau perusahaan itu katakan sehat, konsumennya juga merasa aman ya. Kemudian pegawainya aman, pemasoknya atau suppliernya juga merasa nyaman, tidak terganggu dalam memasok barang-barang kepada perusahaan. Dan berbagai komunitas, artinya apa? Ada pemerintah, kaitannya dengan fiskal, ada perbankan, kaitannya dengan pemberi kredit. Itu tujuan perusahaan diantaranya itu. Bagaimana orang-orang bertindak dalam organisasi ya teman-teman? Jadi kalau tadi dikatakan perilaku, ya, maka di situ adalah orang. Bagaimana orang-orang bertindak dalam berorganisasi? Nah, kita lihat dulu bahwa kita akan tahu unsur pokok dalam berorganisasi adalah orang. Kemudian struktur, ya, struktur itu bisa bagannya dan job desk-nya. Kemudian teknologi, ya, prasarana yang ada di situ, teknologi dan lingkungan. Lingkungan itu bisa internal maupun eksternal. Ya, itu beberapa yang terkait dengan unsur pokok di dalam berorganisasi atau dalam perusahaan ya. Kemudian hakikat manusia sepertinya perbedaan individu ada, ya. Perilaku yang termotivasi ada, nilai orang ada atau martabat manusia. Inilah perbedaan atau katakan hal-hal yang terkait di dalam hakikat manusia. Maka hakikat ini akan mempengaruhi jiwa seseorang. Ketika mempengaruhi jiwa seseorang, maka di dalam organisasi berperilaku. Nah inilah sebenarnya berperilaku. Ya teman-teman harus paham semua. Jadi nanti kalau teman-teman masuk di perusahaan, inilah akan melihat beberapa karakteristik orang ya yang terkait dengan beberapa model atau latar belakang. Kemudian kita akan diskusi ya teman-teman tentang iklim, model perilaku dan jenis organisasi. Kalau bicara iklim organisasi jelas ya, iklim organisasi, lingkungan manusia ya, manusia di mana para pegawai ya dalam perusahaan itu melakukan pekerjaan mereka yang merdeka gitu ya. Jadi itu iklim, dia punya aktivitas di dalam perusahaan itu. Kemudian model perilaku. Lah, model perilaku itu macam-macam, teman-teman. Ada model dasar model, ada yang orientasi manajemen, artinya pertanggungjawaban. Ada yang orientasi yaitu pegawai, pokoknya saya berangkat kerja pulang, berangkat kerja pulang. Jadi tidak terlalu berpikir yang pusing-pusing, beda dengan yang orientasi manajemen tadi, dia punya pertanggungjawaban, punya kepemimpinan yang bagus. Kemudian ada yang berorientasi psikologi ya, ada yang berorientasi kebutuhan ya. Ada yang berorientasi pada hasil produksi atau prestasinya. Jadi macam-macam juga ini model perilaku ini.
Jadi orang bisa seperti itu karakternya. Kemudian jenis-jenis organisasi ya. Organisasi ya orientasi ada dua kalau kita kelompok secara garis besar teman-teman. Profit dan non profit ya. Jadi organisasi profit dan non profit. Nah, peranan manajer ya, kita nyambung lagi tadi. Manajer punya peranan dalam organisasi sangat penting ya. Manajer harus memiliki keterampilan manajerial ya. Jadi keterampilan skill manajer. Apa sih itu? Ada 3 komponen ya. Keterampilan secara teknik. Dia harus mampu secara teknik. Jadi kalau manajer itu nggak mampu secara teknik, ya nggak bisa. Contoh, ya ketika disebut manajer penjualan, ya dia sendiri harus terampil penjualan. Ya kalau dia katakan manajer keuangan, ya dia sendiri harus paham di bidang keuangan. Ya, yaitu manajer-manajer yang di situ. Kemudian keterampilan hubungan antar manusia lah, human skill ini. Jadi ini penting ya. Orang yang skillnya bagus tapi hubungan antar manusianya jelek atau kurang bagus, maka dia diletakkan tidak di manajer. Jadi kalau mau jadi manajer ya paling tidak ilmu komunikasinya, humanismenya ya, itu paling tidak bisa diterima semua bagian ya. Kemudian keterampilan konsep ya. Jadi manajer di samping teknis ya memiliki komunikasi yang bagus, juga harus punya konsep yang bagus untuk melakukan terobosan-terobosan atau pemecahan masalah di dalam perusahaan. Nah ini peranan manajer di situ ya. Nah, kemudian apa? Kalau kita bicarakan tadi peranan manajer, maka kita harus melihat sistem pengendalian manajemen itu bagaimana. Ada yang sifatnya formal, ya, ada yang informal. Ya. Kalau yang formal apa? Perencanaan strategi, semua direncanakan, tertulis semua. Ya, penyusunan anggaran, semua tertulis. Ya, kemudian pelaporan semua tertulis, itu formal semua, ya, formal semua. Kemudian yang informal, nah ini, lagi manajer harus menguasai itu. Yang formal bagaimana? Yang kedua di informal, etos kerja, ini informal, ya, ini walaupun bisa diukur, tapi lebih banyak pada pendekatan informal, gaya manajemen, ya, gaya manajemen juga informal. Apa sih? Manajemen punya gaya yang macam-macam. Nah, ada yang katakan punya gaya, katakan autokrasi atau katakan ya dia ya seolah-olah memang penguasa ya, ada yang begitu. Ada yang merakyat atau partisipatif. Nah, jadi beda-beda. Kemudian ada yang di situ ada informal itu budaya. Budaya itu sudah terbentuk di dalam lingkungan kerja itu. Oh, budayanya begini. Lah ini bisa saja budaya itu dirubah tapi harus butuh waktu yang cukup. Tapi kalau perusahaan yang baru ya tidak masalah, budaya kerja diciptakan atau disetting ya. Namanya diciptakan atau disetting harus begini boleh. Itu terkait dengan pengendalian formal. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan pengendalian formal. Ya, ini. Kemudian tipe struktur organisasi ya. Tadi sudah kita singgung bahwa organisasi memiliki tipe atau bentuk yang beda-beda. Ada yang bentuk fungsional atau struktur fungsional ya. Jadi seorang manajer bertanggung jawab ya bagi fungsi-fungsi spesialisnya. Itu akan ke bawah ya, struktur ke bawah. Kemudian struktur unit bisnis. Nah, ini manajer apa? Bertanggung jawab bagi aktivitas-aktivitas pusat-pusat pertanggungjawabannya untuk menghasilkan setiap kegiatan di pusat pertanggungjawaban. Kemudian bentuk metrik ya. Metrik itu gabungan itu, fungsional dan unit bisnis ya. Nah, ini contoh saja ya, ketika bicara fungsional bentuknya seperti ini ya, fungsi. Nah, CEO katakan fungsi yang paling atas, kemudian manajer manufaktur, manajer pemasaran. Nah, di manajer manufaktur ada manajer pabrik, ada 1 pabrik, 2 pabrik, 3, bisa seperti itu. Manajer pemasaran bisa ada wilayah atau katakan kota mana lah boleh. Itu kalau bicara manajer keuangan nanti ada lagi ya. Jadi ini pecah-pecah, ini bentuknya fungsi untuk mendelegasi ke bawahnya. Nah, berikutnya adalah organisasi bisnis. Ya, manajer unit bisnis X. Ya, di situ ada ya, manajer pabrik, ada manajer pemasaran. Jadi digabung di situ. Ini bersamanya dikatakan unit bisnis X ini bisa dikatakan katakan usaha misalnya makanan. Kemudian ada lagi yang usaha katakan obat-obatan ini, kemudian ada yang Z ini bisa saja pakaian. Nah, masing-masing akan unit bisnis yang berbeda. Atau unit bisnis X
misalnya rumah sakit, unit bisnis Y adalah pendidikan, unit bisnis Z adalah jasa lah, bisa saja seperti itu. Nah, masing-masing ada manajernya. Ini yang disebut berbentuk struktur bisnis ya. Bisnis mana yang menguntungkan, ini nanti akan dilihat, dievaluasi bisnis mana yang menguntungkan gitu loh teman-teman. Kemudian metrik, lah ini kalau metrik sudah campuran di situ, ada manajer fungsi A, fungsi B, fungsi C, tapi bisa berhubungan atau punya koordinasi dengan manajer proyek atau X, proyek C atau katakan bisnis X, bisnis B, bisnis Y, singkatnya bisa melakukan sesuatu yang lebih harmoni ya, di dalam metrik ini. Saya kira itu teman-teman semuanya, kita berbicara tentang pertemuan tentang perilaku dalam berorganisasi ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit teman-teman memahami, nanti kita bisa lakukan diskusi lewat WA dengan saya boleh, kemudian lewat kuliah-kuliah yang sifatnya nanti online atau Zoom yang terjadwal. Tapi untuk diskusi tidak terbatas asal melalui dengan grup WA ya teman-teman semua. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini dan salam sehat dan selalu semangat untuk belajar terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.